di saat dia bermain apa namanya Tadi pada murah WN itu sama dengan tadi apa? WN? WN ini sama dengan akar K per M. WN itu. Ya, ini omega N-nya. Nah, ada nggak bisa penjelasan antara omega sama omega N ini? Kalau K itu stiffness, Ya, ini K-nya stiffness. M itu massa. Yang ini massa. Kemudian omega Sudut. Tadi sudut apa Pak Saiful? sudut itu di sudut apa namanya peredaman terhadap pondasi. Jadi ini peredaman kalau steel atau rubber, seberapa sudut dia itu di saat dia bermain terhadap pondasi. Pembentukan sudutnya, Pak Amir. Nah itu ada antara sama WN itu gimana Pak? Itu R itu Pak. R itu kan W per WN. ya gini. Nah itu ada satu W. Sudut, percepatan sudut ya Pak? W itu ya? Radial sudut. Apa ya? Itu Pak, di bawah tadi tuh. Ah, itu apa tuh? Yang circle per second, cycle per second itu. Ini Hertz kan getaran ini. Oh, itu ini getaran ya. Dengan unit satuan Hertz cycle per detik. Putaran per detik. Kalau amplitude of motion itu Yang mana? bukan yang di atas itu. Natural resonant frekuensi. Resonant frekuensi. Oh, ini frekuensi ini. Frekuensi resonansi. Frekuensi natural ya. Frekuensi FN, resonansi. FN itu ya. Ya. The system has a natural or atau frekuensi resonansi. Badamora coba naik, kita lihat gambar 2B apa sih? 2B. Naik. Terus 2B. Ini 2B berarti yang nomor 2 ya. Ini nih ya. Ini ya. kan figur 2. Turun penjelasannya Pak. Ke bawah, terus. Nah, saya baca kalimatnya. If we consider only vertical motion, jika kita menganggap bahwa yang terjadi hanya gaya vertikal, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2B. Naik terus Pak, terus naik terus. Saya ketutup soalnya di sini. Maka dapat secara matematik digambarkan dengan sudut tunggal yang bebas. 1 derajat single degree of freedom. Ya, jadi sudut tunggal yang bebas, sistem dari elemen tersebut adalah mengikuti persamaan satu. Jadi ini kita beranggapan bahwa terjadi gerakan vertikal dengan satu sudut single yang bebas, Pak. Dia ada menyebut sudut di situ. Single degree, Pak. Ya. Iya. Dengan kata lain bahwa yang dimaksud dengan sudut bebas itu W. Omega ini ya, yang W ini. Nah, sudut bebas W itu bisa dilihat dari gambar di atas tadi, Pak, yang kita memberi di 2B tadi. Nah, ini. Ya. Bahwa input force
Jadi gaya yang gaya yang bekerja itu Ft sama dengan F0 sinus omega T. Omega di sini adalah single degree, Pak. Sudut yang tidak bervariasi, hanya satu sudut. Kalau saya membaca penjelasan itu ya. Jadi sudut tunggal. Sudut tunggal. B itu sudut tunggal. Ya, entah dia lurus saja, hanya membentuk 90 derajat saja, atau dia bahkan 180 derajat saja, tapi dia tunggal. Dia tidak bermain sebagaimana spring, pegas yang dia bisa berbagai sudut dia membentuknya. Kalau saya mengerti dari penjelasan itu ya, jadi saya baca ulang, jika kita menganggap, turun Pak. Ya, itu dia yang Bapak blok tadi tuh. If we consider only the vertical motion, jadi jika kita beranggapan bahwa gaya vertikal ini terjadi, hanya gaya vertikal yang terjadi, maksudnya tidak ada aksial, tidak ada macam-macam, Pak. Sehingga sudut itu dia single degree. Maka sistem bisa ditulis dengan massa X kali CX kali KX sama dengan FT. Itu baru diturunkan ke bawah, Pak. Jadi kalau pertanyaan Pak Amir, W itu apa? W itu single degree atau sudut tunggal tadi. Udah murah. Iya. Jadi nanti kan ada penjelasan. Setelah kita masukin R sama dengan W per WN, WN sama dengan akar K per N. W itu adalah tadi sudut sudut tunggal tadi, Pak. Iya, sudut tunggal, Pak. Single degree, Pak. Single degree. Itu satuan dalam derajat kan? Satuan dalam derajat. Kemudian WN itu sudut jika WN itu ada penjelasan di bawah, lanjut di bawah tuh. WN tuh ini Pak, omega N ya. Iya, omega N. Ini. Mana penjelasan? Ini kalau lihat dari penjelasan yang ini ya, WN itu dia menuliskan sama dengan akar K per M. K-nya itu adalah stiffness, M-nya massa. Ya, mass of system, massa dari sistem tersebut, massanya berapa. Cuma WN tadi namanya, kalau W itu kan single degree. WN itu sudut apa nih tadi ada jika terjadi itu ada penjelasan lanjutan, Pak Amir. Aku baca lagi ya. Mana? Jadi setelah rumus MX plus CX plus KX untuk persamaan nomor 1, terus di mana M massa dari sistem K bla bla bla, terus dia lanjut bahasanya. Jika kita mengabaikan damping, if we neglect the damping, jika kita mengabaikan damping, maka gaya vertikal dari sistem XT itu dapat diperlihatkan sebagai berikut. XT sama dengan F0 per K. Jadi ini damping diabaikan, Pak Amir. Maka gaya vertikal dari sistem itu yakni X dalam kurung T bisa diperlihatkan sebagai berikut. XT sama dengan F0 per K sinus omega T, di mana R-nya sendiri adalah omega per omega N. Nah, kalau omega itu kan single degree kan, sedangkan WN itu omega sudut yang terbentuk jika terjadi damping ya. Jika tidak terjadi damping. Neglect damping, Pak. Kita mengabaikan damping. Jadi damping tidak ada damping gitu, tidak ada peredaman. Iya, jadi WN itu sudut dengan apa namanya? Tidak ada peredaman, sudut dengan tidak ada peredaman gitu ya. Iya, kira-kira kurang lebih begitu pengertiannya. Jadi kalau sudut tanpa peredaman rumusnya jadi panjang tuh, XT F0 per K sin bla bla bla, di mana 1 kurang, kan ada rumus 1 kurang R pangkat 2. Nah, di mana R itu sendiri adalah omega per omega N. Jadi bisa kita ganti R pangkat 2 tuh kita rubah aja dalam kurung jadi omega per omega N. Kalau kita mau turunkan ya. Ya, kita
kita pakai rumus saja yang di bawah tadi T itu, cuma kan R itu kan W per WN. WN itu akar K per M. Cuma maksudnya kan kita mau kasih penjelasan aja. Siap, siap, Jadi di mana itu kan sudah ada tuh R sama dengan W per WN, WN sama dengan K per M. siap, W itu siap. single degree. Kemudian WN itu sudut tidak sudut yang tidak ada peredaman ya. Sudut yang damping. WN itu K per M, Pak Amir. Akar K per M. Ya cuma namanya apa WN itu? Kan harus kasih penjelasan itu. WN itu sudut dengan tidak ada peredaman. Bukan, nggak bisa dibilang begitu juga karena kalimatnya dibilang begini. Jika kita mengabaikan peredaman, maka gerakan vertikal dari sistem X per dalam kurung T dapat diperlihatkan sebagai berikut. Jadi dia tidak melulu bicara WN itu, Pak Amir. Dia bicara sebagai satu sistem. Gimana caranya? Apa kita cuma bilang WN itu K per M cukup? Apa gimana? Iya, kita tulis WN K per M, tapi namanya ini kan yang W itu kan sudut single degree. Nah, WN itu apa XT itu kan ada sinus WT itu. Ya, betul. Nah, sinus WT itu tanpa damping ya? Betul. Persamaan lengkapnya tanpa damping seperti itu, XT, F0, bla bla bla, sinus omega T. Iya, berarti sinus WT. Berarti WN itu sudut yang dibentuk tanpa damping. Terbentuk WN itu. Siap. Bahasanya gimana Pak Demura? Jadi yang W itu adalah single degree single degree itu, kemudian WN itu kalau bahasa Inggrisnya apa degree Pak? Degree ya derajat, degree. Ya kalau yang W itu single degree, kalau WN itu bisa tadi yang bilang tanpa damping itu. Tanpa damping itu artinya damping. berarti sudut apa itu? Sudut tanpa peredam. Mungkin Pak, bisa dipakai kata itu. Ya, sudut tanpa peredam. Mungkin ya, begitu Pak, pada Mora. Nah, sudut tanpa peredam, Pak. Nah, sehingga dua persamaan R dan WN itu diturunin masuk ke persamaan tulisan kita, Pak. Yang ini persamaan ini kan? Iya, ya, siap. Nah, di mana itu kan C per 2M MWN. Omega N. Ini critical damping. Kemudian R itu sama dengan W per WN kan? Ya. Nah, WN itu R-nya ini. Ya, sudah. Di mana tadi WN itu adalah ini. Inilah WN-nya yang ini. Sudah tanpa peredam. Peredam tanpa WN. Ya. Sudut tanpa peredam ya? Iya. Tanpa peredam. Tanpa damping. Sudut WN itu sudut tanpa peredam. Iya. Itu M itu massa. Kemudian omega ini single degree. Iya. Kalau ya, itu WN dia, Pak. Kalau WN itu tanpa damping, Pak. Tanpa damping degree. Iya. Iya. Ya. Nah, sekarang tinggal di persamaan ada C itu tadi apa, Pak? C. Tadi di rumus kita punya tadi mana rumus? Viskos damping, Mas. Oh, C itu viskositas damping. Yang ini. Ya. Ya, itu dia. Ini. Ada di atas tadi pada Mora? Iya, yang ini kan C terus C ini.
Iya, siap. Ya, itu viskositas damping. Iya. Itu kan koefisien kan? Betul, Iya. Pak. Ya. Ya sudah, berarti itu sudah bisa kasih penjelasan ya pada More ya? Iya. Berarti menggunakan rumus ini ya, apa? Ya. Transferability ini ya. Oke. Iya. Mm-mm. Nah, ini kita kan mau masukin ke referensi Pak ya. Mm-mm. Ini ini pengarangnya ini ya namanya ya. Iya. Penulisnya JS Laman Pusat Penn State Iya. tahun 2002. Nah, Siap, Pak. Production sudah bisa, kira-kira dengan itu sudah bisa masuk dalam bentuk referensi nggak, Pak? ya. Tahunnya 2002. Ya, kalau ngelihat dari ini sepertinya e-book, Pak, buku. Buku ya. Bukan apa namanya, bukan jurnal, buku ya. Buku ya. Karena kalau di jurnal itu bisa kebaca ada di bagian akhirnya ada conclusion-nya. Di sini nggak, dia tulis kesimpulan, nggak menuliskan apa. Ya, ini buku, masuk ke kategori buku. Siap. Pak, di atas tadi saya lihat ke atas Pak ada W itu, Pak. Di atas terus. Omega. Iya, omega tadi itu ada di atas tuh. Ini. Oh, ini lain lagi ya? Ini yang lain lagi kayaknya Pak. Lagi karena dia menulisnya ini per capture, per bab. 12.6 berarti ini 12.5. Nah, yang kita acu itu adalah 12.4. Ya, di 12 nah ini 12.3 ini. Siap. Ya. Nah, dia menceritakan 12.3 isolasi getaran, vibration. Siap. Nah, yang ini dia cerita ini, terus akhirnya keluarlah persamaan ini, persamaan equation 7 ini. Siap. Sudah bisa Pak, pada Mora? Udah. Nanti saya coba saya coba olah lagi ya. Olah apa namanya kalimatnya, terus tulisannya, karena kan tadi katanya di screenshot aja itu karena dipakai equation editor untuk biar tulisannya lebih rapi tampilannya. Oke. Siap, baik Pada Mora, makasih. Oke, ya. Itu sudah cukup ya? Ya. Makasih Pak Amir, Pada Mora. Ya, sama-sama Pak Saiful. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pada Mora ya. Ya, assalamualaikum. Salam.